يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana kita akan kembali membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bagian daripada kita ingin senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, maka mereka akan beribadah kepada Allah. Karena syukur itu, ikhwatul Islam, derajat yang paling tinggi adalah dengan beribadah. Bersyukur kepada Allah dengan lisan, semua kita bisa mengucapkan dan melakukannya. Bersyukur kepada Allah dengan hati juga tidak terlalu berat bagi kita melakukannya. Tapi yang paling berat itu adalah bersyukur dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu ala Daud syukra, beramalah kalian, beribadahlah kalian untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah, maka Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Mereka yang bersyukur itu tidaklah banyak. Artinya mereka yang bersyukur dengan beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, itu adalah bagian daripada syukur, namun mudah bagi kita melakukannya. Dan juga dengan hati, itu juga tidak terlalu sulit bagi kita melakukannya. Dan yang terpenting adalah dengan beribadah dan selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan hukum-hukum ringkas singkat berkaitan dengan hukum i'tikaf dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan itu semua tidak lain tidak bukan adalah bagaimana memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus 10 malam terakhir. Kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahawa 10 malam terakhir kemungkinan malam Lailatul Qadar itu ada di sana. Makanya malam tadi bagi kita yang ada di sini ikhwatul Islam, ketika kita melaksanakan salat Isya, kemudian maka imam dia pun mulai berbicara, memberikan motivasi kepada kita bersama. Imam tersebut namanya adalah Syekh Hussein Al-Syekh, yang dia juga merupakan guru kami dan dosen kami. Kemudian di antara isi pembicaraan yang disebutkan setelah Isya, sebelum kita tarawih, dia menyebutkan bahawa di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanfaatkan 10 malam terakhir tanpa membezakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya malam tadi adalah malam ke-21, malam ini adalah malam ke-23, malam ke-22. Antara malam 21 dan malam ke-22, Nabi dan para sahabat mereka tidak pernah membezakan ibadah di dalamnya. Begitu juga malam 23, malam 24, Nabi SAW tidak pernah membezakan ibadah di dalamnya. Artinya Nabi SAW dan semua para sahabatnya, mereka betul-betul fokus beribadah 10 malam terakhir tanpa membezakan ini malam ini malam itu. Artinya ikhwatul Islam, agar kita betul-betul memanfaatkan setiap malam, karena semuanya ada kemungkinan untuk terjadi malam Lailatul Qadar di sana. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, semua malam 10 terakhir Ramadan kemungkinan bisa terjadi malam Lailatul Qadar, karena hitungan semuanya bisa dijadikan hitungan genap semuanya atau hitungan ganjil semuanya. Artinya ikhwatul Islam, sehingga Nabi SAW dan para sahabatnya mereka betul-betul memfokuskan dan memaksimalkan ibadah tanpa membezakan ini malam 21, ini malam 22, ini malam 23, ini malam 24. Iya, ada beberapa hadis yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang menunjukkan bagi kita atau kepada kita bersama, terutama di malam-malam yang dikhususkan malam 21 atau malam 23 yang nanti akan kita bacakan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ikhwatul Islam,
Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ikhwatul Islam, ada dua ayat penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di antara salah satu nama malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Mubarakah. Artinya disebut dengan Lailatul Qadar dan juga disebut dengan Lailatul Barakah. Dan selalu kita menyebutkan kalimat keberkahan itu adalah sifat yang melekat pada malam Lailatul Qadar. Dan keberkahan tidaklah disebut dengan keberkahan kecuali terkandung dua makna di dalamnya. Yang pertama, kata berkah harus ada kebaikan di dalamnya. Dan yang kedua, kata berkah, kebaikan yang ada di dalamnya harus bersifat untuk selama-lamanya. Itu baru disebut dengan berkah. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah keberkahan, kasratul khairi wa dawamu. Banyak keberkahan yang ada di dalamnya, dan keberkahan tersebut bersifat untuk selama-lamanya. Maka apabila ada dua sifat ini di dalam suatu benda, di dalam suatu waktu, di dalam suatu tempat, di dalam apa saja, maka baru pantas kita menyebut dengan kalimat berkah. Dan kita tidak bisa mengatakan keberkahan kecuali apa yang Allah sebutkan, kecuali apa yang Nabi katakan. Karena apabila kita mengatakan memastikan berkah, maka bisa jadi itu tidak berkah. Tapi kalau Allah yang mengatakan berkah, maka pasti sudah berkah. Apabila Nabi mengatakan berkah, maka pasti sudah berkah. Apa contohnya? Misalnya Allah mengatakan Al-Quran berkah, Ramadan berkah, Zam-Zam berkah, jasad Nabi berkah, kota Madinah berkah, kota Mekah berkah. Nah, daerah-daerah yang disebutkan ini ikhwatul Islam, itu Allah dan Nabi yang menyebutkan. Kenapa kita mengatakan berkah? Kenapa Allah menyebutkan dengan keberkahan dan Nabi menyebutkan dengan keberkahan? Karena ada dua unsur yang tadi telah kita sebutkan. Seperti misalnya Al-Quran disebut dengan berkah karena Al-Quran semuanya kebaikan, dan kebaikan yang ada dalam Al-Quran untuk selama-lamanya. Zam-Zam berkah karena di dalam air Zam-Zam terdapat unsur keberkahan, dan keberkahan yang ada di dalamnya untuk selama-lamanya. Begitulah seterusnya. Nabi juga berkah, kota Madinah berkah, kota Mekah juga berkah semuanya. Artinya ikhwatul Islam, apabila disebut dengan berkah, maka di dalamnya terkandung dua hal. Yang pertama, kebaikan yang banyak, dan yang kedua, kebaikan yang banyak tersebut sifatnya abadi dan selama-lamanya. Begitu pula lah dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut dengan Lailah Mubarakah karena di malam Lailatul Qadar itu kebaikannya tidak sedikit, banyak sekali kebaikannya. Dan asal katanya ikhwatul Islam, atau di malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin. Artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu ikhwatul Islam, kalau kita hitung 1000 bulan saja, kemudian Allah mudahkan kita bisa beribadah di dalamnya, berarti seolah-olah kita bisa beribadah lebih daripada 83 tahun lamanya. Kalau itu 1000 bulan. Tapi malam Lailatul Qadar tidak sama dengan 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu ikhwatul Islam lebih daripada 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan. Dan apa alasannya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan malam ini untuk kaum muslimin, terkhusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena di antara sifat umat Nabi disebutkan oleh Nabi itu sendiri, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun sahaja. Artinya itu adalah umur produktif dikala kita beribadah, dikala kita bekerja, antara 60 sampai 70. Dan Nabi mengatakan yang lebih daripada 70 itu hanya sedikit sekali. Kalaupun ada sebahagian mereka yang umurnya lebih daripada 70, maka tentu kawannya sudah obat-obatan, dia tidak lagi aktif, atau banyak hal yang lainnya. Dia sudah lebih banyak di rumahnya, lebih banyak di kasurnya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sedangkan umur umat sebelumnya mereka ratusan umurnya. Kemudian bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat dan memberikan kemuliaan kepada umat Nabi? Karena umat Nabi itu adalah ummatan wasata. Wasata itu artinya al-khiyar. Khiyar itu artinya yang terbaik. Jadi wasata itu artinya bukan yang di tengah. Wasata itu artinya yang baik, wasit. Wasit itu bukan di tengah, tapi wasit itu adalah yang terbaik.
Itu disebut dengan wasata. Nah, umat Nabi adalah umat yang wasata, artinya umat yang terbaik. Terbaik dalam segala hal. Dan di antara salah satu terbaiknya adalah terbaik dalam masalah umur. Lantas kenapa umur mereka tidak panjang? Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membalas dan memberikan kelebihan? Di antara salah satu jawabannya adalah diberikan kepada mereka Lailatul Qadar. Apabila mereka bisa beribadah di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan seolah-olah ibadahnya 80 tahun lebih. Itu dalam 1 tahun, belum lagi tahun berikutnya, belum lagi tahun berikutnya. Artinya Allah ingin betul-betul memberikan kepada mereka kalimat wasata. Wasata itu yang terbaik di antara segalanya. Karena umat Nabi terbaik dari segi umurnya, terbaik dari segi ibadahnya. Makanya dalam suatu hadis di Ikhwatul Islam, Allah memberikan perumpamaan antara umat Nabi dengan umat sebelumnya. Umat sebelumnya, umat Yahudi, mereka beribadah diibaratkan dengan hari, dari pagi sampai siang. Ketika mereka beribadah, ketika mereka bekerja, diberikan upah oleh Allah atau diberikan pahala, dan pahalanya tidak lebih dari 1 qirat. Kemudian datang lagi umat berikutnya, umat Nasara. Mereka bekerja, mereka beribadah dari siang sampai asar, sampai sore. Waktu yang semestinya orang istirahat, waktu yang mana terik matahari begitu menyengat, namun mereka beribadah di sana atau mereka bekerja di sana, dan Allah pun berikan kepada mereka 1 qirat. Kemudian datang umat yang terakhir, dari asar, dari sore sampai maghrib, waktu yang paling indah. Matahari tidak panas di sana. Banyak orang yang menginginkan waktu-waktu seperti ini. Kemudian mereka pun bekerja dan beribadah, waktunya singkat. Kemudian tiba-tiba ketika diberikan pahala, mereka dikejutkan dengan pahala yang luar biasa. Allah berikan kepada mereka 2 qirat. Padahal pekerjaannya tidak berat, waktunya singkat, dan tempat bekerjanya tempat yang tidak berat juga. Kemudian pahalanya berlipat. Kemudian dikala Allah melakukan yang demikian, maka protes umat sebelumnya. Orang Yahudi protes, orang Nasara protes. Ya Allah, kami bekerja lebih lama waktunya. Kami bekerja di waktu-waktu yang panas, yang semestinya istirahat. Kemudian tiba-tiba engkau berikan kepada kami 1 qirat, kemudian engkau berikan kepada mereka 2 qirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal adlimukum? Apakah aku pernah zalim kepada kalian? Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Kalau ada orang Yahudi beribadah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pahala, Allah tidak zalim kepadanya. Apalagi kalau Allah berikan pahala kepadanya. Begitu juga dengan Nasara. Maka Allah mengatakan, hal azlimukum? Apakah aku zalim kepada kalian? Sehingga ahlul kitab Yahudi dan Nasara mereka tidak bisa menjawab. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika fadli utihi man asya. Itu merupakan karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Artinya Allah mengkehendaki umat Nabi diberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda, tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Dan itulah di antara salah satu makna wasata, yang terbaik. Terbaik ibadahnya, terbaik pahalanya, terbaik umurnya, terbaik semuanya. Dan di antara bentuknya ikhwatul Islam, salah satunya adalah dengan diberikan kepada mereka hadiah Lailatul Qadar, yang tentunya disebutkan oleh Allah di Al-Quran dengan Lailatul Mubarakah. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar atau Lailah Mubarakah. Lailatul Qadar, Qadar itu diambil dari 2 makna. Yang pertama diambil dari kata-kata qadar, atau yang kita kenal dengan al-qadha dan qadar, yang mana itu merupakan bagian daripada rukun iman. Beriman kepada qadha dan qadar ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Nabi, maka dia terpisah dengan 5 rukun iman yang lainnya. 5 rukun iman yang lainnya, beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, itu semuanya kita sepakat dan mudah bagi kita melakukannya. Sehingga di dalam Al-Quran yang 5 ini digabungkan dan dipisahkan iman kepada qadar dan qadar. Kenapa demikian? Karena banyak di antara mereka yang tidak bisa beriman kepada qadar dan qadar, baik itu secara hatinya ataupun secara fisiknya. Iya, banyak di antara mereka yang juga beriman kepada qadar dan qadar, tapi secara realitas sulit bagi mereka untuk menerimanya. Sehingga qadar itu ikhwatul Islam atau qadar dan qadar betul-betul merupakan rukun iman yang ditekankan bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya.
Kemudian al-iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, sebahagian para ulama mengatakan antara qada dan qadar itu dua kalimat yang sama maknanya. Sebahagian yang lain mengatakan berbeza. Antara qada dan qadar sesuatu yang berbeza. Kalau qadar itu adalah bahasa yang biasanya kita pakai di kadar-kadar, ditakar, dikadar. Seperti misalnya ada orang yang pekerjaannya tukang jahit, maka dia sebelum menjahit pakaian, maka pakaian itu diukur dulu, dikadar-kadar dulu. Itu namanya kadar. Dikadar, dicari ukurannya berapa, dikadar-kadar. Kemudian apabila dia sudah menjahitnya, apabila pakaian itu sudah dijahit, maka itu qada namanya. Sudah ditentukan. Artinya kadar masih bisa berubah. Apabila sudah diqada, maka tidak ada lagi pilihan untuk perubahan di sana. Nah, itulah di antara salah satu kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Artinya malam Lailatul Qadar itu ikhwatul Islam adalah berbicara tentang takdir manusia. Dan takdir kita itu masih bisa berubah. Tapi takdir yang mana? Tentu itu dipelajari juga oleh para ulama. Takdir hukum asalnya ikhwatul Islam tidak bisa berubah. Yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, yang ada di sisi Allah, yang Allah ketahui tidak akan pernah berubah. Tapi yang Allah ketahui tidak diberitahukan kepada makhluknya. Sehingga dikala Allah merubah, bisa jadi itu sesuatu yang bisa berubah. Makanya di antara salah satu doa kaum muslimin adalah meminta kepada Allah takdir yang baik dan utama sebelum terakhir Ramadan. Allahumma inna nas'aluka khairal qada. Makanya dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, hadis ini disebut dengan hadis Jawami' al-Kawamil, atau yang lebih dikenal dengan doa sapu jagat. Biasanya doa sapu jagat yang kita kenal dengan Rabbana Atina kan, itu adalah doa yang biasa dikenal dengan sapu jagat. Tapi ada lagi doa sapu jagat yang betul-betul luar biasa. Dan ini diajarkan oleh Nabi kepada ibunda Aisyah. Makanya doa ini, alaiki, kata Aisyah, alaiki bil jawami' wal kawamil. Wahai Aisyah, kalau kamu berdoa, maka berdoalah dengan al-jawami' al-kawamil. Jami' mani' kalau bahasa kitanya. Jami' mani' itu artinya terkumpul semua kebaikan di dalamnya, terhindar semua keburukan darinya. Maka disebut dengan al-jawami' al-kawamil. Kemudian Aisyah bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, katakanlah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udhu bika minas syarri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير. Itu intinya yang di belakang ini. Tapi doanya satu paket. Ada yang hafal? Sampai hafal doanya. Doa ini ikhwatul Islam, sebagaimana kita membaca Rabbana Atina, seperti itu pula kita membaca doa ini. Karena ini disebut dengan al-jawami' al-kawamil. Doa yang tidak boleh bagi kaum muslimin kecuali menghafalnya. Semua kebaikan ada di dalamnya, semua keburukan terhindar darinya. Maka disebut dengan al-jawami' al-kawamil. InsyaAllah nanti dihafal ya. Satu hari cukup menghafalnya. Ya, 1 hari 2 hari lah. InsyaAllah kita berusaha menghafalnya. Nanti bisa kita lihat di internet ikhwatul Islam. Bisa kita tuliskan doa agar Allah berikan kepada kita takdir yang bagus. Dan akhir daripada doa ini, karena ada beberapa lafaz dan beberapa riwayat di dalamnya, di antara salah satunya, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar engkau jadikan setiap takdir yang engkau tentukan bagi diriku yang terbaik. Di dalam riwayat yang lain, kalau engkau telah tentukan takdir tersebut, maka jadikan aku berserah diri kepadanya dan memohon pula kepada engkau takdir yang terbaik lagi. Artinya seputar masalah doa-doa seperti ini ikhwatul Islam, bagian daripada takdir, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap ketentuan yang Allah berikan merupakan yang terbaik semuanya. Makanya
Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Maka disebut dengan qadar. Nah, itulah diantara makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya takdir. Artinya takdir itu ditentukan. Dan kabar gembiranya ikhwatul Islam, ini kabar gembira dari para ulama ya, bahwa di malam Lailatul Qadar tidak akan ditentukan takdir kecuali yang terbaik-baik saja. Takdir itu ikhwatul Islam ditentukan bukan hanya di malam Lailatul Qadar, banyak waktunya. Tentunya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari-hari yang lain itu ada takdir yang baik, ada yang buruk, itu bukan bagi Allah tapi bagi makhluk. Karena bagi Allah semuanya baik semuanya, tidak ada yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk makhluk bisa jadi ada yang buruk, ada jadi bencana, musibah, malapetaka dan yang semisalnya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu semuanya yang baik-baik saja. Maka itu ikhwatul Islam kesempatan bagi kita bersama untuk melakukan yang terbaik di malam Lailatul Qadar. Karena bisa jadi dengan amalan baik Allah mudahkan bagi kita takdir yang terbaik. Kami baca ikhwatul Islam ada motivasi dari sebagian imam. Salah satunya adalah motivasi dari Imam Haram ya, Imam Syekh Mahir. Kita tahu semuanya Syekh Mahir kan, yang menjadi imam di Makkah Al-Mukarramah. Dia mengatakan kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka paling tidak bersedekahlah setiap malamnya, walaupun 1 rial. Di sini 1 rial, atau bisa jadi di daerah kita 1 ringgit atau 1.000, tapi setiap malam. Karena malam Lailatul Qadar itu setiap malam, di malamnya bukan di siangnya. Kalau siang harinya kita tidur, karena di malam harinya kita beribadah. Tentu di siang hari, terutama setelah fajar, setelah syuruknya, kita mungkin beristirahat, mengambil sedikit rehat sejenak. Kemudian di ikhwatul Islam, artinya di malam harinya bersedekahlah walaupun 1 rial, walaupun kita di sini setiap malamnya. Kemudian setiap malamnya minimal kalau lakukan salat sunat 2 rakaat minimal. Dan alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita melakukan salat sunat lebih dari 2 rakaat. Dan kita kembali menyebutkan ikhwatul Islam bahwa salat malam itu bebas bagi kita berapapun rakaatnya, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tidak terbatas hitungannya. Kemudian ikhwatul Islam, dalam setiap malam di bulan Ramadan 10 terakhir, maka jangan lewatkan membaca, paling tidak kalau kalian tidak sanggup baca Quran banyak-banyak, maka paling tidak kalian membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Karena membaca Qul Huwallahu Ahad 1 kali sama pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, berarti seolah-olah kita membaca pahalanya, bukan bacaannya, pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran. Dan itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita barengi dengan ibadah-ibadah kita betul-betul baca Quran. Tapi paling tidak ikhwatul Islam, karena biasanya ibadah-ibadah yang singkat, yang ringan ini tidak ada alasan kita untuk meninggalkannya. Misalnya bersedekah 1 rial setiap malam, makanya setiap malam kalau bisa 1 rial alhamdulillah, kalau bisa 100 rial itu pun alhamdulillah. Dan sedekah yang paling bagus ada kepada karib kerabat. Misalnya kita tidak ada karib kerabat di sini, transfer ke sana, bagikan kepada keluarga. Malam ini untuk keluarga ini, malam ini untuk keluarga ini, malam ini untuk saudara kita, malam ini untuk saudari kita. Begitu juga dengan baca Quran, begitu juga dengan salat. Artinya ikhwatul Islam, agar kita bisa mendapatkan pahala ternyata mudah. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Karena di situ malam Lailatul Qadar sedang diatur takdir kita semuanya, dan takdir yang diatur itu adalah yang terbaik semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar atau di malam Lailah Mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semua masalah yang ada di dalamnya. Karena Allah mengatur, takdir itu banyak tingkatannya. Takdir sifatnya umum telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir tahunan itu namanya takdir tahunan. Takdir bulanan ada juga, takdir harian juga ada. Jadi takdir itu ada tingkatannya. Nah, takdir tahunan itulah dia maknanya, takdir di malam Lailatul Qadar. Dan kita ingin di ikhwatul Islam, ketika Allah mengatur malam Lailatul Qadar ini, atau misalnya kalau kita mendapatkannya, dan semoga Allah mudahkan kita bisa mendapatkannya, dan kita sedang melakukan ibadah yang tadi telah kita sebutkan salah satunya. Apalagi kalau seandainya kita lebih lagi memperkuat motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, ini ayat yang pertama yang tadi telah kita jelaskan. Ayat yang kedua adalah ayat yang semua kita hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Kemudian ikhwatul Islam, qadar itu yang kedua maknanya. Yang pertama telah kita jelaskan. Yang kedua, qadar itu maknanya adalah agung, mulia, sempurna. Makanya disebut dengan qadar. Di dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang mereka-mereka yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Ketika Allah berbicara tentang hamba yang tidak menghargai dan tidak memberikan posisinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan qadar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ haqqa qadri. Mereka tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari itu pula diambil kata-kata qadar. Qadar itu agung. Misalnya kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari, kita mengatakan orang ini memiliki kadar yang tinggi. Kadar itu artinya mulia. Nah, sebagian para ulama ikhwatul Islam atau kebanyakan para ulama mengatakan, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia? Karena di malam ini ikhwatul Islam turun ayat yang paling mulia. Kemudian min malakin zi qadar, dan yang menurunkannya adalah Allah yang maha mulia. Dan diturunkan kepada Rasulun zi qadar, Nabi yang mulia. Dan diturunkan kepada ummatin dzati qadar, juga diturunkan kepada umat yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Warraq. Kenapa malam qadar disebut dengan qadar? Karena di dalamnya turun ayat yang paling mulia. Al-Quran itu ikhwatul Islam salah satu firman Allah. Dan firman Allah itu banyak. Taurat juga firman Allah, Injil juga firman Allah, Suhuf juga firman Allah, Zabur juga firman Allah, Al-Quran juga firman Allah. Semuanya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Tapi yang menjadi hakim bagi semuanya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah pasti kesempurnaannya, artinya pasti penjagaannya. Sedangkan yang lain tidak. Makanya sampai sekarang tidak ada yang bisa berani mengatakan kalau Taurat itu masih asli sebagaimana asal mulanya. Tidak pernah. Begitu juga dengan Injil, tidak satupun orang yang berani mengatakan Injil itu sempurna. Bahkan orang yang beragama Nasara pun tidak berani mengatakan yang demikian. Mereka tahu yang demikian. Tapi Al-Quran, semua kaum muslimin mereka berani mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan, pasti. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Artinya kitab yang mulia. Makanya disebut dengan qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi qadar itu kembalinya juga kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia. Kemudian yang mulia ini dari mana? Dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari zat yang maha mulia, perkataan yang paling mulia kepada siapa? Kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada manusia yang paling mulia, untuk umat yang mana? Umat yang mulia juga, kita. Makanya kita ikhwatul Islam, Lailatul Qadar semuanya merupakan dikembalikan kepada kita. Artinya kemuliaan itu kita juga ada bagian daripada kemuliaan yang disebutkan oleh para ulama atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna daripada kalimat qadar. Qadar itu artinya mulia, mulia semuanya. Al-Quran yang diturunkan mulia, yang menurunkan Al-Quran mulia, yang membawa Al-Quran malaikat Jibril juga mulia, yang menerima Al-Quran juga mulia, dan yang membaca Al-Quran kita juga akan menjadi umat-umat yang mulia. Maka disebut dengan qadar. Qadar itu syaraf, ta'zim, yaitu sebuah kemuliaan. Dan itulah ikhwatul Islam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga sebagian para ulama ketika membaca ayat ini, mereka mengambil kesimpulan yang sangat indah. Yang pertama ikhwatul Islam, di malam Lailatul Qadar, dari ayat yang kedua ini ada beberapa kemuliaan. Yang pertama, anna Allah anzala fiha al-Quran alladhi bihi huda hidayatul bashar. Allah turunkan Al-Quran yang mulia di dalamnya, yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi semua manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan kalimat ta'zim. Ta'zim itu diulang lagi, ditekankan lagi dengan ta'zim. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Setiap ada kalimat wa ma adraka, al-haqqah mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah, al-qari'ah mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Apabila ada kalimat wa ma adraka, berarti itu ada sesuatu yang agung. Dan itu juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang agung. Kemudian kemuliaannya juga dari ayat yang kedua ini, khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Bisa jadi 2000 bulan, bisa jadi 3000 bulan, dan itu tergantung bagaimana kita beribadah di dalamnya. Tentunya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, pahala mereka tidak sama. Ada orang yang biasa-biasa saja salat Isya,
berjamaah, kemudian solat subuh berjamaah selesai, dia tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya sebenarnya kaum muslimin apabila mereka melakukan yang wajib, kemungkinan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu mudah. Makanya sebagian perkataan para ulama, apabila ada orang yang salat berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, kemudian ternyata malam itu malam Qadar, dia mendapatkan bagian daripada pahalanya atau keutamaannya. Bagaimana kalau yang menghidupkan malamnya semuanya, tapi pahalanya tidak sama? Tidak akan sama mereka yang bersungguh-sungguh 1 jam dengan mereka yang bersungguh-sungguh semalaman, tidak akan pernah sama. Makanya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, itu dikembalikan kepada seseorang yang berusaha dan berjuang. Dan pahala yang Allah berikan tergantung bagaimana kekuatan kita, kesungguhan kita dalam beribadah. Bukankah di dalam kaidah disebutkan al-ajr bi qadri masyaqqah, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita hadapi. Sehingga khairun min alfi syahr itu adalah pintu besar, pintu kebaikan bagi kaum muslimin. Ternyata bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kata lebih baik berapa, tidak ada yang tahu satu pun. Kemudian ikhwatul Islam, keutamaan yang keempat, annal malaikata tanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khair wal barakah war rahmah. Di malam ini malaikat turun, dan kita tahu malaikat tidak akan pernah turun kecuali membawa rahmat, keberkahan, kasih sayang. Malaikat turun dikala terjadi perang Badar, berkah perang Badar bagi kaum muslimin. Malaikat turun ketika terjadi perang Hunain, diabadikan oleh Allah ceritanya dalam Al-Quran. Malaikat turun kepada mereka bangga terhadap orang-orang yang belajar agama, karena mereka akan mendapatkan ketenangan, kenaungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat turun di malamnya untuk membawa rahmat dan kasih sayang. Artinya malaikat tidak turun kecuali dengan rahmat dan kasih sayang serta keberkahan. Kemudian yang kelima, annaha salamun likasratis salamati fiha min al-iqab wal adab bima yaqumu bihi al-'abdu min ta'atillah. Malam ini disebut salamun. Salam itu artinya keselamatan. Karena di malam ini memang hukum asalnya banyak kaum muslimin mereka yang melakukan ibadah, sehingga dengannya pula malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah banyak menyelamatkan hambanya dari api neraka, dibebaskan mereka dari api neraka. Dan ketika Allah membebaskan, misalnya kita belum tahu neraka surga, kita tidak tahu, tapi bagaimana bentuk Allah ingin membebaskan seorang hamba dari api neraka? Allah mudahkan dia beribadah, dan Allah mudahkan dia meninggalkan dosa. Itu artinya. Kemudian yang keenam, annallaha anzala fi fadliha suratun kamilatun ila yaumil qiyamah. Dan di antara salah satu keutamaannya, ini merupakan surat yang sempurna bercerita tentang Lailatul Qadar yang akan dibaca oleh kaum muslimin setiap malam sampai hari kiamat. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ini beberapa malam Lailatul Qadar, dan insyaallah pembahasan akan kita kembali sambung keesokan harinya, kapan terjadinya, bagaimana keadaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kembali menyambungnya biiznillah taala. Barakallahu fikum. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilakan. Silakan. Apa isinya, Pak? Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Tadi telah kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Quran, tentunya tidak akan pernah ada pertentangan di dalamnya. Dan salah satunya adalah masalah takdir. Dan takdir itu bukan satu. Ada takdir yang Allah tentukan, yang tidak akan pernah berubah, dan itu di ilmu Allah, dan tidak ada yang tahu. Itu tidak akan pernah berubah, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Kemudian ada takdir yang Allah beritahukan kepada sebagian makhluknya. Siapa contohnya takdir yang Allah beritahukan atau yang Allah takdirkan? Seperti malaikat. Malaikat itu Allah beritahukan kepada mereka sebagian takdirnya. Misalnya, wahai malaikatku fulan rezekinya sekian. Bukankah yang mencatat takdir itu adalah malaikat? Terutama dikala kita berada di dalam rahim ibu kita, 40, ketika umur kita 120, maka datang malaikat bikatbin ajalihi wa rizkihi wa amalihi wa saqir wa sa'idun. Ketika kita berumur 120 tahun, 120 hari, maka malaikat datang menulis ajal, rezeki. Salah satunya kita contohkan rezeki misalnya. Rezeki ini sudah ditulis
dan malaikat pun menulisnya. Tapi tulisan Allah dengan tulisan malaikat, ilmu Allah dengan ilmu malaikat tidak sama. Ilmu Allah tidak akan pernah berubah. Yang di malaikat, yang diketahui malaikat itu bisa berubah. Contohnya misalnya, kita menyebutkan hadis. Nabi SAW mengatakan, barang siapa man arada an yabsuta lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, padahal umur dan rezeki sudah ditentukan bagian daripada takdir. Tapi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperluas rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah rahimnya. Maka kita bertanya, bukankah rezeki sudah ditentukan? Bukankah ajal sudah ditakdirkan? Berarti masih ada kemungkinan ini bisa berubah dengan cara kita menyambung tali silaturahim. Nah, bagaimana cara kita menyatukannya, menyamakannya? Karena tidak mungkin terjadi kontradiktif di sana. Ikhwatul Islam, malaikat tahu bahwa umur kita hanya sampai 60. Malaikat tahu umur kita sampai 60. Itu ilmu malaikat yang ada di malaikat. Sehingga malaikat dikala berumur 60, dia akan mencabut nyawanya, selesai, habis masanya. Tapi di sisi Allah sudah dituliskan bahwa orang ini nanti dikala dia berumur 60, maka dia menyambung tali silaturahimnya. Dengan dia menyambung tali silaturahimnya, maka Allah tambah umurnya 5 tahun. Itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sisi malaikat tidak ada. Makanya disebutkan di ayat tersebut, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Bukankah itu ayatnya? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah hapus, Allah tetapkan di mana? Di catatan malaikatnya. Di catatan malaikat itu bisa dihapus, bisa jadi tidak. Misalnya ada orang yang rezekinya sudah demikian, ini jatah rezekinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala rezekinya ini jatahnya, malaikat tahu itu rezekinya. Kemudian Allah mengatakan dia akan menyambung tali silaturahimnya. Dengan dia menyambung tali silaturahimnya, dia akan dipanjangkan dan diperluaskan rezekinya. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya catatan takdir. Misalnya kita berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika kita berdoa, ketika kita mengangkat tangan, apakah dikala kita mengangkat tangan ini sudah ditakdirkan atau tidak? Ditakdirkan atau tidak? Kita seperti ini sudah ditakdirkan. Fulan nanti akan berdoa, kemudian dengan dia berdoa, aku kabulkan doanya. Itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di ilmu Allah. Karena di ilmu Allah itu semuanya sudah ada. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia. Bahkan kita berbicara ini semuanya sudah ada. Tapi Allah tidak memberitahukan semuanya. Yang diberitahukan kepada malaikat-malaikat yang mencatat itu hanya sebahagian saja. Artinya apakah bisa berubah? Iya, bisa berubah di catatan malaikat. Apakah bisa berubah? Tidak, kalau di catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di catatan Allah kita kenal dengan Lauhul Mahfuz atau Al-Qalam. Al-Qalam dikala pertama kali, makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Al-Arash. Yang kedua adalah Al-Qalam. Al-Qalam pertama kali diciptakan, maka dia langsung menulis semua kejadian yang ada di dunia. Kapan? Sebelum dunia ini ada 50.000 tahun. Sebelum kita ada 50.000 tahun, maka semua yang berlaku, yang terjadi sudah ada catatannya di sisi Allah. Dan itu adalah kemahasempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian Allah beritahukan kepada malaikatnya. Karena malaikat ini yang menjalankan tugas ini, tugas itu. Tentara Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencabut nyawa, ada yang menulis rezeki, ada yang ini, ada yang itu. Diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti Allah tidak bisa, tapi Allah memberikan kepada mereka tugas. Dan tidak semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berubah itu yang ada di catatan malaikatnya, sedangkan yang ada di catatan Allah tidak akan pernah bisa berubah untuk selama-lamanya. Paham atau tidak, Pak? Ada sedikit masuk lain, paham ya? Tapi artinya yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Makanya ada takdir, ada namanya disebutkan sebagai para ulama takdir mubram, takdir sabit, takdir ini. Itu pembagian-pembagian. Tapi bagaimanapun pembagian yang disebutkan oleh para ulama, yang ada di sisi Allah tidak akan pernah berubah. Kita ada di dalam agama Islam ini adalah karena Allah. Kemudian nanti kita salat maghrib, itu juga karena Allah. Semua ibadah yang kita lakukan, kita tidak akan bisa beribadah kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Kita tidak akan pernah mengatakan yang demikian kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu semua dikembalikan kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kalau demikian keadaannya, berarti seolah-olah kita hidup ini sudah diatur semuanya. Iya, kita sudah diatur. Tapi ingat ikhwatul Islam, kita walaupun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak ada di antara kita yang merasa dipaksa. Sekarang contohnya, misalnya ada ceramah, ada di antara kita mendengarkan, ada di antara kita yang tidak mendengarkan. Nah, kita yang mendengarkan di sini, apakah ada di antara kita yang merasa dipaksa? Apakah ada di antara kita yang merasa dipaksa mendengarkan ceramah? Tidak ada. Tapi dikala kita mendengarkan, Allah sudah menentukan kalau kamu akan mendengarkannya. Begitulah bentuknya. Panjang masalah takdir ya. Karena masalah takdir itu harus disebutkan dari awal dan penyelisihan pertama kali terjadi dalam masalah dunia Islam adalah masalah takdir. Yang pertama kali terjadi kesalahan dalam kaum muslimin adalah masalah takdir. Bagaimanapun kita terlepas daripada pembahasan ini, yang tidak boleh kita lewatkan adalah doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Itu yang paling penting. Artinya, ya Allah, berikan kepadaku takdir yang terbaik. Memang agak sedikit ada di antara kita yang mudah bisa memahaminya, ada yang agak sulit memahaminya, tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya takdir yang ada pada diri kita semuanya yang terbaik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya? Pak yang lain? Kalau tidak ada, kita baik. Hal-hal yang bisa berubah takdir. Baik, sambungan dari pertanyaan ini berarti yang pertama, hal-hal yang bisa berubah takdir itu adalah doa. Sebenarnya tidak bisa berubah takdir karena tadi kita contohkan. Makanya doa itu juga tidak merubah takdir sebenarnya. Karena dikala kita berdoa itu juga telah ditakdirkan oleh Allah bahwa kita akan berdoa. Dan ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkannya. Itu semuanya sudah ditakdirkan. Tapi itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya poin penting yang harus kita ketahui, sesuatu yang ada pada ilmu Allah bukan untuk dibahas. Apalagi masalah takdir. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kalian ada orang yang dia tahu takdirnya, sudah dia beribadah. Ada orang yang tahu takdir, terus dia mencari-cari gini bagaimana. Kalau seperti itu ikhwatul Islam yang kedua ini, seolah-olah dia melihat matahari. Matahari kalau semakin dilihat, semakin terang atau semakin gelap? Matahari kalau dilihat, kita melihat matahari, lihatlah seperti jangan kalau matahari lampu saja. Kalau kita lihat selalu, melihatnya 2 menit masih indah. Tapi kalau sudah 20 menit, apa yang terjadi kalau 20 menit? Kita lihat lampu ini 20 menit. Itu baru lampu. Bagaimana matahari? Sakit mata. Begitulah takdir. Takdir semakin kita bahas masalah. Ada orang yang membahas takdir untuk dia beribadah. Ada orang membahas takdir untuk dibahas-bahas. Semakin dibahas, seolah-olah dia semakin melihat matahari, semakin gelap. Nah, salah satunya adalah doa. Doa itu ikhwatul Islam. Sebagaimana hadis Nabi, la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak bala kecuali doa. Artinya berarti doa bisa merubah takdir? Bisa. Tapi takdir yang mana? Takdir yang ada di sisi malaikat Allah Azza wa Jalla, bukan di sisi Allah. Karena kita berdoa, ya Allah, angkat penyakitku, mudahkan urusanku. Kita mengatakan kalimat ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu mudah atau susah? Mudah kan berdoa kan? Tapi apakah semua hamba Allah bisa mereka berdoa kepada Allah? Tidak. Mudah berdoa, tapi tidak semuanya bisa berdoa. Apa maknanya? Berarti yang berdoa karena taufik dari Allah. Mereka yang tidak berdoa berarti Allah belum berikan kepadanya taufik. Berpuasa mudah atau tidak? Mudah berpuasa. Tapi apakah semua kaum muslimin mereka berpuasa? Tidak. Artinya mereka yang berpuasa taufik dari Allah dan itu takdir dari Allah. Mereka yang tidak berpuasa juga takdir dari Allah. Artinya Allah belum berikan taufik kepada mereka. Dan itu pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah tidak boleh kita banyak bertanya. Kenapa demikian? Kita tidak fokus kepada pekerjaan Allah, kita fokus kepada pekerjaan kita. Yang Allah perintahkan kepada kita, berdoa. Jangan kita selesaikan pekerjaan Allah. Makanya dalam kaidah Al-Quran, la yus'alu. Ini kaidahnya, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Takdir pekerjaan Allah atau tidak? Allah mau takdirkan ini, Allah mau takdirkan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan kita tidak boleh banyak bertanya. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan? La yus'alu amma yaf'al wahum. Dan mereka itu siapa? Kita. Wahum yus'alun, kita yang ditanya.
Sudahkah kita salat? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita berpuasa? Sudahkah kita berdoa dengan doa agar Allah berikan kepada kita yang terbaik? Itu yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ikhwatul Islam. Dan contoh ini selalu kita sebutkan. Kita punya pembantu di rumah. Wahai fulan, tolong bersihkan mobil, cuci mobil. Sebelum mencuci mobil, pembantu ini, Pak, kenapa harus cuci mobil? Kan mobilnya sudah seperti ini, kan begini. Banyak tanyanya. Kemudian kita suruh lagi, tolong bersihkan rumah. Pokoknya setiap kali kita perintahkan, dia bertanya, kira-kira kita apakan pembantu seperti ini? Kira-kira kita apakan? Pecat itu masih lumayan, dipukul dulu baru pecat. Apakah kita mau dipukul oleh Allah atau bagaimana? Banyak bertanya tentang pekerjaan Allah itu tidak boleh. Ini mohon maaf ya. Karena itu kaedah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya. Kita saja seorang hamba yang ada di bawah kita kalau banyak bekerja, habis. Bagaimana dengan hamba yang banyak? Takdir bukankah itu urusan Allah Subhanahu wa taala? Pekerjaan kita apa? Beriman. Sebenarnya ini agak sedikit berat kami menyampaikan, tapi ya sudah terlanjur ya disampaikan sekalian gitu. Artinya ikhwatul Islam la yusalu amma yaf'alu hum yusalun. Nah, bagaimana bisa merubah takdir? Sebenarnya pertanyaan ini juga tidak boleh ya. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana supaya takdirku terbaik? Itu dia, agar aku bisa beribadah kepada Allah. Itu tadi jawabannya. Tapi sudah terlanjur ya, terpaksa kita jawab. Yang pertama doa, ya kan? Pertama doa, la yarudul qada illa doa. Tapi itu tetap di tangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ingat, semua takdir Allah itu pasti baik. Semua takdirnya. Ada orang sakit, mungkin tidak baik baginya, tapi itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan misalnya, ada anak kita umurnya masih 1 tahun dan dia demam panas, dikasih obat tidak manjur. Terpaksa akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, maka dia infus itu kan butuh lumayan kan, ditusuk kan. Kita saja takut ditusuk, padahal sudah jadi ayahnya anak-anak, apalagi anak-anak, tentu mereka lebih takut lagi ditusuk. Ditusuk ini bagi anak-anak itu orang tuanya jahat. Anak kita mengatakan ayah jahat, ibu jahat, kenapa aku harus ditusuk? Bagi dia, bagi kita itu baik baginya. Paham atau tidak? Ini analogi yang kita contohkan. Anak-anak kalau sakit, kita kasih obat yang pahit. Kalau dia tidak mau, kita marah. Sehingga dengan kita marah, anak-anak mengatakan ayahku pemarah. Pasti itu yang terbayangkan oleh mereka. Mereka tidak tahu kalau kita melakukan ini demi kesehatannya, demi kebaikannya. Itu contoh antara makhluk dengan makhluk, antara ayah dengan anak. Dan Allah adalah zat yang maha penyayang. Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan dengan sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Paham ya? Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan dengan kita sayang diri kita sayang kepada diri kita sendiri. Allah lebih sayang. Salah satu makanya tidak ada cara yang merubah takdir. Kita tidak meminta rubah takdir, tapi kita berdoa, ya Allah, jadi doa-doa yang tadi, jadikan semua takdir yang Kau berikan kepadaku yang terbaik. Karena kalau kita meminta berubah takdir di sisi Allah, tidak akan pernah berubah. Kalau takdir itu berubah, berarti sama saja kita melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Ada bahayanya di sana. Berarti seolah-olah Allah telah menakdirkan sesuatu yang Allah tidak tahu sebelumnya. Dan itu bahaya, berarti Allah itu tidak alim. Bukankah di dalam ayat bikulli syai'in alim, Allah tahu semuanya. Allah tahu apa yang terjadi, Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sebelum terjadi, Allah tahu apa yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah tahu semua. Iya atau tidak? Paham? Sulit sedikit ya. Baik, sulit pun bagaimanapun, yang kita tanya adalah bagaimana. Makanya doa tadi diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Itulah yang harus kita lakukan. Karena masalah takdir ini seperti tadi ya, seperti melihat matahari, semakin dilihat semakin. Makanya di awal muqaddimah kita menyebutkan masalah takdir itu dipisahkan dari rukun iman yang lain. Karena masalah ini penting dan penting, banyak yang bisa jadi salah-salah di dalam menanggapinya. Dan bagaimanapun semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa memahaminya. Ya Pak ya, selesai ya. Tanya yang lain. Jangan tanya lagi yang takdir ya, tanya lagi Lailatul Qadar. Jangan lagi tanya tentang masalah takdir. Tanya yang lain, silakan. Nama yang dengan
Apa? Waktu kita kan terbatas dan visi misi terbatas. Waktu terbatas di mana? Di dunia atau di Nabawi? Di Nabawinya. Baik. Prioritas ibadah apa yang kira-kira perlu yang kita prioritaskan dalam ibadah banyak. Baik, ikhwatul Islam, prioritas ibadah apakah yang mesti kita dahulukan selama kita berada di dalam Masjid Nabawi? Terutama di kala kita melaksanakan ibadah umrah ini, tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali ibadah salat. Apalagi di Nabawi. Makanya ikhwatul Islam, iya Quran juga, tapi kan kita tidak semuanya. Makanya di antara salah satu sifat manusia, salah satu sifat kita adalah bosan, lemah. Kita tidak akan bisa salat 2 jam saja kita salat itu sudah berat. Apalagi 3 jam. Artinya, iya memang ada ibadah yang kita prioritaskan. Tapi di antara salah satu cara yang diajarkan oleh agama bahwa kita supaya tidak bosan beribadah, maka ibadah itu digonta-ganti. Misalnya kita sholat 2 rakaat, kita penat, baca lagi Quran. Baca lagi Quran penat juga, zikir lagi. Penat zikir, doa lagi. Artinya diputar-putar antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Karena kalau misalnya kita katakan sholat, siapa di antara kita yang bisa setelah isya sampai subuh dia bisa sholat? Siapa? Jarang. Kita bukan sahabat. Kita juga bukan orang yang kuat. Kita akui bahwa kita adalah orang yang lemah. Di dalam beribadah kita berada di garis belakang, kita lemah. Walaupun demikian, bukan berarti kita tidak ingin beribadah. Paling tidak niat kita sama dengan mereka, sudah kita mendapatkan pahala yang sama dengan mereka juga. Sehingga bagaimana solusi dan caranya? Caranya seperti tadi diganti-ganti. Walaupun ibadah yang paling kuat adalah ibadah salat, terutama di Masjid Nabawi, karena ada pahala yang sangat luar biasa. Dan kita tahu bagaimana keutamaan salat di dalam Masjid Nabawi. Tapi kalau kita tidak bisa salat, bukan berarti tidak melakukan yang lain. Baca Quran, makanya tergantung kekuatan kita. Selagi kita bisa berada di Masjid Nabawi untuk beribadah, terutama di malam harinya, maka lakukanlah ibadah apapun namanya. Tapi kalau seandainya Allah mudahkan kita semuanya untuk melakukannya, maka pilihlah yang terbaik, yaitu masalah salat. Karena di dalam salat itu, kenapa salat? Di dalam salat ada baca Qurannya, ya kan? Di dalam salat ada doanya, di dalam salat ada zikirnya. Jadi seolah-olah orang yang melakukan salat berarti dia sudah melakukan semua ibadah. Makanya kalau nanti kalau salat bisa baca Quran sambil baca Quran, boleh atau tidak? Boleh. Misalnya kalau bisa, kalau lebih khusyuk. Artinya karena di dalam salat itu ada semua ibadah yang bisa kita lakukan. InsyaAllah jelas ya? Tanya lain. Ada lagi? Selesai ya? Semua paham ya? Dan ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita saling memberikan motivasi satu dengan yang lainnya untuk saling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan malam-malam yang tersisa dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita termasuk hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang tidak pas kami dalam menyampaikannya. Kami mohon dimaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang diterima, umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Doa-doa kita adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada di antara kita yang harus meninggalkan Makkah, Madinah, semoga Allah mudahkan semua urusannya, setiap langkahnya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah berikan kepada kita bersama husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله